بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama kita, pengurus masjid Baitus Salam, ustaz dan ustazah yang sempat hadir, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas rutin kita, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Melihat bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya teringat perkataan daripada Buya Hamka. Jika kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya. Banyak betul. Betul? Banyak betul. Namun ketika kalian ingin melihat orang-orang yang betul-betul beriman, maka lihatlah pada saat mereka sholat subuh. Berarti yang lain itu tidak beriman, Pak Ustadz? Tidak. Bukan seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah setiap perkataan. Artinya, mungkin yang tidak sempat hadir ada halangan, sakit atau kesempatan, atau sakit jahil. Sakit jahil itu letaknya di mana? Bil qalbu. Jadi ada kadang-kadang perasaan malas di dalam hatinya untuk naik ke masjid, padahal masjid sudah begini besarnya kita bangun. Sekarang di dunia ini orang makin banyak berlomba-lomba meningkatkan dan memegahkan masjidnya. Cuman yang susah itu mengisi masjid itu. Berapa banyak dari masjid kita, khususnya di Indonesia, ribuan, jutaan malah. Masjid tidak kalah megah dengan bangunan-bangunan yang lain. Tapi ketika mengisi masjid, diajak kepada mereka, itu mikir 2-3 kali baru mau. Diajak beramal, Bapak Ibu, mari kita menyumbangkan harta kita untuk kita dapatkan nanti di hari akhir. Ada informasi begitu, cepat betul dia mengeluarkan uangnya, cepat betul dia mengeluarkan hartanya. Tapi ketika ada ajakan, Bapak Ibu mari kita menghadiri majelis talim, Bapak Ibu mari kita sholat berjamaah, itu susah betul datangnya. Padahal itu tidak memakai tenaga yang begitu besar. Yang diperlukan hanyalah kesadaran hati. Karena sesungguhnya hidayah itu diberikan oleh Allah kepada manusia seluruhnya tanpa dipilah dan tanpa dipilih. Laksana begini Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam sebuah masjid. Di dalam sebuah masjid itu akan dihidangkan beberapa makanan. Jadi ada yang mau mengambil, ada pula yang tak mau mengambil. Enggak, saya sudah kenyang, silahkan kasih yang lain. Ada jamaah kita yang seperti itu. Hidayah itu layaknya seperti itu. Allah tidak pernah memilah dan memilih. Hidayah diberikan kepada hambanya. Semua hambanya diberikan hidayah dalam bentuk apapun dia. Allah tidak melihat fisik, tinggal bagaimana orang itu mau nggak dia menerima hidayah itu. Kira-kira begini, jika dalam suatu acara panitia menyiapkan jajanan, misal ada pengajian, panitia menyiapkan jajanan dikarenakan acara itu akan selesai berjam-jam yang akan datang. Tiba di tengah pengajian, lapar ini si pendengar. Dia mikir, kenapa tidak saya ambil ya makanan yang diberikan oleh panitia tadi? Yang salah kira-kira siapa? Panitia atau orangnya? Orangnya.
karena jajanannya sudah diberikan oleh panitia. Begitu pula dengan hidayah. Kita sudah ditawarkan, kita sudah disodorkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita berpikir, saya sudah punya. Mungkin dalam perkataan secara lugasnya kita tidak berkata kepada Allah seperti itu, cuman secara jelas kita tidak mau melaksanakan perintahnya. Itulah bahwa artinya kita menolak daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kerasnya ego, begitu kerasnya hati, sehingga kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Ini sekedar pembuka dulu. Kita belum kepada intinya. Apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini? Kok tiba-tiba kita langsung membahas tentang orang-orang yang beriman? Karena yang mau mendengarkan, yang mau dinasihati hanya orang yang sudah terselimuti kalbunya dengan al-imanu billah. Mereka yang sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan, mau sepanjang satu hasta pun jenggotnya orang yang menasihati tak akan mau dengar. Karena orang itu akan mau berubah tergantung bagaimana dia menata hatinya, tergantung dia mau menata pemikirannya. Jadi ketika orang menasihati orang yang jelas-jelas tidak mau berpikir dan tidak mau berubah menjadi lebih baik, susah, itu tak akan pernah berguna. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi meskipun kita misalkan diceramahi oleh 10 ustadz tiap pagi, kalau kita sendiri tidak mau berubah, percuma saja. Maka marilah kita menata hati, marilah kita menata pemikiran kita, marilah kita sadari bahwa kita ini sesungguhnya hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Harta banyak. Harta itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Bahkan pada saat kita masuk ke liang kubur, itu sudah akan dipertanggungjawabkan. Ada banyak daripada orang-orang yang memiliki harta, cuma hartanya tidak tahu dipergunakan untuk kemana, hanya digunakan untuk poya-poya, hanya digunakan untuk bergaya-gaya supaya terlihat wah di hadapan hamba-hamba yang lain. Maka ini akan menjadi suatu masalah ketika kita dimasukkan ke dalam kubur. Di dalam kubur kita ditanya. Hadis Rasulullah dari Abu Hurairah dijelaskan, ketika masuk ke dalam kubur akan datang 2 malaikat yang warnanya hitam dan yang warnanya biru. Siapa dia? Munkar dan Nakir. Kita ditanya nanti, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka. Kita ditanya. Namun ketika yang ditanya itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka dia akan mengatakan, marrabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa rasuluhu wa abdihi. Dan tidak akan pernah lengkap iman seseorang kecuali beriman kepada Rasul yang namanya Muhammad itu. Sangat lengkap sekali kita menjawab ketika kita betul-betul beriman kepada Allah. Tapi ketika orang munafik yang menjawab, dijelaskan dalam hadis itu, akan ditanya, wa man nabiyuka, dia akan berkata, ya malaikat, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang yang kau tanya pertama itu, begitulah yang aku akan jawab. Karena orang munafik itu tidak melakukan sesuatu seperti apa yang dikatakan hatinya. Dia ikut apa kata orang. Dia ikut nimbrung di orang-orang beriman, dia mengatakan saya beriman. Dia duduk bersama orang-orang kafir, maka dia mengatakan saya kafir. Kayak apa nama binatang yang hinggap di suatu tempat, maka dia akan berubah warna. Bunglon. Kayak itulah orang munafik. Dia tidak mau mengambil resiko. Di zaman Rasulullah sudah banyak orang yang munafik seperti ini. Itu sebabnya diturunkan ayat tentang hal itu. Fawailul lil musallin. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika ada orang-orang yang munafik yang sengaja terlihat sholat di depan orang banyak ketika berada di hadapan orang-orang muslim. Sholatnya, sujudnya 2 jam, begitulah kira-kira.
di hadapan orang-orang beriman supaya dikatakan beriman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini orang-orang yang mendustakan agama. Tahukah kita siapa dia? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memperhatikan anak yatim. Punyakah kita anak yatim di kampung kita? Saya yakin semua kampung pasti punya yang namanya anak yatim. Rajin kita beribadah, taat kita ke masjid, anak yatim kita sia-siakan, tetangga kita yang tidak ada orang tuanya kita tidak perhatikan, sama artinya kita mendustakan daripada agama kita. Tidak sedikit dari kita yang melupakan hal tersebut. Kita hanya mementingkan ibadah kita, pribadi kita, amalan kita, cuman amalan yang berada di depan mata selalu kita lupakan. Wawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat itu. Oh, kok orang sholat celaka Pak Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Lalai bukan berarti tidak sholat. Lalai itu artinya dia sholat, cuman waktu sholat dah habis. Sama artinya dengan bohong. Sebentar lah, ini Allah paham kok, kan Allah maha mengerti. Dia tahu kita lagi repot, jangan bilang begitu. Allah memang maha paham, maha mengerti, maha mengetahui segalanya. Cuman kenapa kita tidak mau mengutamakan orang yang memberikan kita hidup? Sedangkan ketika bupati memanggil kita, jangan dia manggil, dia pakai utusan aja. Panggilkan saya si A. Siapa yang manggil? Bupati. Oh, cepat kali kita lari ke sana. Bupati. Itu yang manggil manusia. Lah ketika Allah yang manggil, kita mengatakan, bentar dulu ya Allah, saya lagi repot. Banyak kita, meskipun secara lugas kita tidak berkata begitu, cuman tingkah laku kita menjelaskan hal yang seperti itu. Bagaimana contohnya? Ketika orang azan, kerjaan belum selesai, tunda dulu. Nanti kalau setelah ini, baru saya ke sana. Setelah ini baru saya ke sana. Habislah waktu. Inilah orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ada orang yang sholat tapi riya. Ketika di hadapan calon mertua misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dibagus-bagusin bacaannya. Ini calon mantu yang mantap, kata calon mertuanya. Tapi ketika sholat sendiri, ini orang-orang yang riya di dalam perbuatan ibadah. Ketika di hadapan kekasihnya atau pacarnya atau calon bininya, dia mengajarkan, jagalah ibadahmu. Jangan sampai seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang tidak senonoh, misalnya, astagfirullahaladzim, dilihat orang. Tapi kalau dalam kamar lihat HP, di sana ada tontonan hamlah, tak perlu saya jelaskan. Ini orang-orang yang gak jelas bagaimana dia beriman kepada Allah. Karena bagaimana? Al-imanu huwa, iman itu adalah al-iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lidah. Ini semua orang mampu mengikrarkan dengan lidah. Kau beriman? Beriman, Pak. Betul kau beriman? Betul, Pak. Kau sholat? Kadang-kadang. Ini orang beriman yang titik pertama. Kau beriman kepada Allah? Beriman, Pak. Kau bersedekah, kau berinfak, kau mensejahterakan masjid. Itu kalau sempat, Pak. Ini iman yang pertama. Iman dalam bentuk yang kedua, definisi yang kedua adalah wa i'tiqadu bil qalbi. Diiktikadkan dengan hati. Dia mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul ditanamkan dalam hatinya. Ini yang dinamakan dengan i'tiqadu bil qalbi. Iman tidak cukup sampai yang dua definisi ini, tetapi ada definisi yang ketiga. Wa amaluhu bil arkan. Meskipun misalkan lidahnya mengatakan la ilaha illallah, ini lidah. Dalam hatinya, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Saya percaya hari akhir itu ada.
Saya percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Saya percaya Allah itu ada meskipun saya tidak pernah melihatnya. Hati berkata begitu. Tapi kalau tidak melakukan yang ketiga, wa amaluhu bil arkan, maka tidak sempurna imannya. Mana dia? Salat 5 waktu. Saum Ramadan, atiz zakah, lakukan suatu amalan sesuai dengan rukunnya. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Yang nomor 1 dilakukan, nomor 2 tidak, tak beriman namanya. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Jadi ketika orang munafik berkata saya beriman, memang dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasul pilihan Allah. Saya percaya kepadamu ya Rasul. Orang munafik di belakang udah saya pura-pura aja depan Muhammad tuh supaya dia itu tidak bunuh saya. Itu waktu dulu. Karena orang munafik itu hanya menyelamatkan harga diri, martabat dan kehidupan mereka sehingga mereka mengatakan aku beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang telah terjadi di dunia ini, apa yang ada di dalam hati hambanya sehingga diturunkan ayat ini. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir adalah yang celaka, orang yang enggan memberi dengan suatu harta yang berharga. Banyak dari kita gemar berinfak, gemar bersedekah, akan tetapi ada juga dari kita yang bersedekah mana yang akan dibuang itulah yang dikasih sama orang. Pak, iya Bu, ini lauk mau basi, kita kasih ke tetangga ya. Mau basi baru dikasih ke tetangga. Ada yang begitu. Meskipun di sini tidak ada, tapi di tempat lain ada yang begitu. Kalau udah nggak kemakan lagi, udah mau rusak, baru dikasih ke tetangga, baru dikasih ke orang. Inilah orang-orang yang celaka. Padahal dia beramal, Pak Ustadz. Ya, beramal. Cuman dasar amalnya bukan dalam dasar keikhlasan. Karena yang diterima oleh Allah adalah orang yang beramal di hadapan Allah dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Allah tidak melihat siapa yang beramal. Allah tidak melihat berapa amal yang kau keluarkan. Karena zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman modern. Banyak orang yang tahu, tapi jarang sekali orang yang paham. Contoh, dia tahu ayat Al-Quran, dia pandai mengaji, tapi dia tidak pandai mengkaji. Mengaji dengan mengkaji berbeda. Dia tahu, dia tiap malam baca itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tiap malam dibaca itu, tiap subuh dibaca. Temu anak yatim, udah gak ada pedulikan lagi. Ini orang tahu, tapi orangnya tak paham. Ada banyak orang yang paham, akan tetapi sedikit sekali mereka yang mengamalkan. Mana dia? Dia paham maksudnya. Dia sampaikan dalilnya. Dia tahu makna daripada ayat suci Al-Quran, tapi dia enggan melakukan. Ini orang yang kedua. Ada banyak orang yang melakukan, akan tetapi sedikit sekali mereka yang istiqamah. Mereka tahu, dia paham, dia pun melakukan, cuman ketika ingin saja. Tidak sedikit dari kita yang ingat kepada Allah ketika susah. Ya Allah, lindungilah hambamu. Ya Allah, berikanlah hambamu kekuatan di dalam menghadapi masalah ini. Ingat ketika punya masalah. Ada kita yang begitu? Ada. Sesungguhnya semua kita pernah menghadapi dalam kondisi yang terpuruk seperti itu. Tanpa terkecuali pun saya. Mohon maaf bapak-bapak. Saya pun secara pribadi duduk di hadapan bapak-bapak. Bukan karena lebih hebat. Bukan. Bukan karena lebih mulia. Pun juga bukan. Lebih pintar juga bukan. Cuman dikasih kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu yang saya bisa, itu saja. Sebenarnya ayat yang saya bacakan itu bukan berarti bapak-bapak tidak tahu, bukan. Hanya sekedar menjalankan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan
Cuma kebetulan saya ditunjuk untuk menyampaikan itu saja. Jangan tiba-tiba nanti ketika kita disuruh berceramah kita lebih mulia dari mereka. Tidak. Kemuliaan itu ada di hati seseorang, bukan ada di gelarnya, bukan ada di panggilan ustadznya, bukan ada di panggilan buya, kiainya, bukan. Banyak orang yang salah paham tentang ini. Mentang-mentang punya jabatan sebagai kepala dusun, kepala desa, ketua RT, sombong dia. Jika memang seperti itu, apa bedanya kita dengan iblis? Punya pengetahuan sedikit, sudah merendahkan yang lain. Iblis itu pintar betul dia. Siapa sih yang lebih pintar dari iblis? Hebat iblis. Taat dia. Iblis ini asal namanya Azazil. Dia diasuh oleh malaikat Jibril dan dibesarkan oleh malaikat Jibril, dididik sehingga menjadi makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Ini yang namanya Azazil ini, taatnya ini melalui proses-proses yang sangat luar biasa. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah, meningkatkan ketaatannya, maka ditingkatkan, dinaikkan harkat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemimpin ahlul ibadah pada waktu itu. Tapi karena iblis ini sombong, ketika diciptakan Nabi Adam, dia disuruh sujud tak mau. Makanya dia dijadikan orang-orang yang dilaknat. Dia dijadikan hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia iblis karena satu titik di hatinya yang dinamakan dengan takabbur. Jadi jangan pernah kita mengatakan saya benci dengan iblis, saya tak suka dengan setan. Banyak kita yang bilang begitu, cuman apa? Perintah setan kita lakukan. Kau benci dengan iblis, saya benci dengan iblis. Saya tidak mau menjadi pengikut iblis. Tapi anjuran mereka kita lakukan. Saya cinta dengan Rasul, saya cinta dengan Allah, perintah kita tinggalkan. Ini salah satu daripada perbuatan yang selalu menutup pintu-pintu doa kita kepada Allah. Sehingga kita selalu mengatakan, Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa saya. Allah kan pernah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, Allah bilang. Lalu ketika saya berdoa bertahun-tahun tak pernah dikabulkan, jangan salahkan Allah. Allah selalu mentaati, selalu mengisi janji-janjinya, tidak pernah ingkar janji. Tinggal kita bagaimana kita menata hati, menata diri. Doa tertolak, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan di dunia ini yang Allah tak suka, sehingga itu menjadi tabir bagi doa kita, tabir daripada permohonan kita kepada Allah. Jangan salahkan Allah ketika doa belum terjawab. Allah ini tak adil, itu yang tak pernah sholat dikasih rezeki yang banyak. Jangan salah, sholat bukan untuk kaya. Itu yang tak pernah ibadah dikasih kemewahan, kesenangan yang luar biasa. Ingat, iman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, sholat dan beribadah kepada Allah bukan untuk memancing harta. Tapi janji Allah, orang yang sudah menata ibadahnya akan dipelihara oleh Allah. Itu saja. Akan dipelihara oleh Allah. Tapi jangan serta-merta ketika berusaha, berdoa, tapi masih diberikan kemiskinan misalnya. Jangan salahkan Allah. Kita diuji dari berbagai macam ujian. Tak sama ujian kita semua. Ada yang diuji dari kekayaannya, ada yang diuji dari kepintarannya, ada yang diuji dari kemiskinannya, ada yang diuji dari segala yang kita hadapi di dunia ini. Itu adalah ujian. Mampukah kita melewati ujian yang diberikan kepada kita? Pejabat diuji dengan kejabatannya. Bagaimana dia memegang jabatan ketika dia menjabat menjadi seorang presiden misalnya. Bagaimana dia memegang kekuasaan ketika dia menjadi seorang bupati umpamanya. Itu akan dipertanggungjawabkan, itu ujian. Maka saya teringat kisah Umar bin Abdul Aziz ketika dipilih menjadi seorang khalifah, menangis sejadi-jadinya dari malam sampai pagi. Ditanya sama bininya, "Kenapa kau menangis hai kekasihku?" "Sesungguhnya ada suatu beban yang sangat berat ditaruh di pundakku," katanya. Sekarang orang berbagai macam janji, beribu-ribu janji supaya dipilih menjadi seorang pemimpin. Dulu Umar bin Abdul Aziz
dikasih menjadi pemimpin nangis dari malam sampai pagi. Sekarang janji 1000 janji supaya dipilih jadi pemimpin. Apa tidak baik? Baik. Apa tidak bagus? Sangat bagus. Jika menjalankan kepemimpinan sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia ketika sudah di atas kita lupa dengan dari mana kita berasal. Sesungguhnya para pejabat itu asalnya dari rakyat. Ketika sudah menjabat dia lupa bahwa dia adalah rakyat. Dulu ketika sebelum menjadi seorang DPR, bupati, kalau dia datang ke rumah, Bapak Ibu saya minta tolong, dukung saya, gitu. Sebelum menjadi pejabat. Setelah menjadi pejabat, ditelepon tak diangkat, didatangi ke rumahnya, saya lagi sibuk. Ditunggu di rumahnya, saya belum pulang rapat, saya di luar negeri. Padahal mereka itu adalah wakil. Yang namanya wakil itu kira-kira, yang namanya wakil lebih tinggi mana wakil sama ketua? Ketua. Mereka itu wakil-wakil rakyat. Lebih tinggi kita sebenarnya. Cuman ketika mereka sudah terangkat menjadi wakil, bangga. Lupa kalau dia punya ketua. Ini bagi kalau misalkan ada pejabat di sini yang tersinggung-tersinggung lah. Lupa pejabat itu kalau dia itu punya ketua. Dia wakil rakyat, dipilih karena rakyat, dimenangkan oleh rakyat, naik jadi wakil, lupa sama ketua. Ini wakil-wakil rakyat yang kurang ajar nih, yang begini. Kenapa saya berani mengatakan kurang ajar? Dulu sebelum jadi, manis betul omongannya. Kayak orang yang lagi kasmaran. Hai sayangku, sesungguhnya dirimu tidak bisa tinggalkan. Aku tidak bisa hidup tanpamu misalnya. Itu sebelum mereka dapat. Mereka itu caleg-caleg yang nyalon tuh. Caleg-caleg ya, tapi tidak semua. Ada dari mereka caleg-caleg yang nyalon tuh. Laksana orang yang laksana kumbang yang mengelilingi bunga. Saking inginnya menghirup itu madunya bunga, berbagai macam cara, berbagai kata manis, berbagai janji. Bahkan ada yang menyebarkan uang. Ada itu. Karena dia tahu manusia itu hijau matanya kalau lihat uang. Meskipun mereka tahu hukum suap bagaimana, orang yang disuap dengan orang yang menyuap hukumnya sama. Tapi kalau udah uang yang begini, udah lupa. Nanti mereka tidak akan memperhatikan kita. Sekarang aja ada uangnya kita ambil. Ada banyak yang begitu. Hanya gara-gara pemimpin yang gak jelas. Pemimpin yang bagaimana? Yang tadi. Ketika mereka sudah naik, mereka lupa kalau mereka itu adalah wakil. Ini konteks yang pertama. Lalu konteks yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kita bahas tentang itu? Karena sering terjadi. Tadi kita membahas tentang anak yatim, orang yang menghardi atau tidak memperdulikan anak yatim, orang yang tidak mau memberi kepada orang miskin, orang yang riya kepada orang lain, misalkan beribadah kepada Allah hanya karena ingin disanjung oleh manusia yang lainnya. Kita sudah bahas tentang itu. Sekarang ada model orang yang suka menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya hanya dengan kata-kata yang dia anggap itu adalah kata-kata yang membanggakan. Sebelum saya bacakan ayatnya, ayat ini sudah dihafal oleh anak SD pun hafal ayat ini. Cuman kita kaji sedikit. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah ada namanya Muawiyah bin Khalaf. Muawiyah bin Khalaf ini adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Sampai Tuhannya pun dijadikan ladang usaha. Ini Muawiyah nih. Orang kita usaha-usaha, cuman untuk jadikan Tuhan sebagai ladang usaha kayaknya orang Muslim sampai saat ini tidak ada. Menjual Tuhannya tidak ada kan? Muawiyah ini Tuhannya pun dijadikan ladang usaha. Pada waktu itu, ini zaman-zaman kehidupannya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, zaman-zaman kehidupannya itu. Kenapa dikatakan saking hebatnya dalam perekonomian usaha, Muawiyah bin Khalaf ini menjadikan Tuhannya sebagai ladang usaha? Ya, ceritanya begini. Ada dulu namanya Tuhan mereka itu Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, Hubal. Kebetulan Muawiyah bin Khalaf ini memegang yang namanya Hubal. Tuhan itu bisa dipegang. Ada juru kunci. Ada istilahnya pengurus gitu.
Masing-masing Tuhan punya pengurus. Hebatnya Tuhan orang dulu tuh, punya pengurus. Kak masjid. Jadi Hubal ini diurus oleh yang namanya Musalamah bin Khalaf ini. Lalu pada suatu ketika berkuranglah orang yang menyembah itu Hubal. Ah, ini pasti gara-gara si Muhammad ini katanya. Ini gara-gara si Muhammad ini. Lalu buat apa saya ngurus ini Tuhan Hubal kalau misalkan jarang orang yang kesini, kan tak dapat uang saya. Ah, biasanya kalau orang menyembah Hubalnya itu, patungnya itu, dia taruh sesajen, dia taruh apalah uang, koin emas di sana supaya doa-doa mereka itu diterima oleh Tuhannya. Itulah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dulu. Ah, waktu itu jarang orang datang ke sana untuk menaruh koin-koin emas. Kuranglah pendapatan si Muawiyah ini. Lalu dia mengatakan ini gara-gara si Muhammad ini katanya. Lalu karena beberapa kemudian waktu berlalu, jarang orang yang datang ke sana untuk menyembah si Hubal ini. Berpikirlah ini si Muawiyah, ini saya harus menghasut para tokoh-tokoh kafir Quraisy ini supaya dia membenci itu Muhammad. Dihasutlah Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir pada waktu itu. Sesungguhnya Muhammad itu adalah pembuat huru-hara di sini. Dia menghina Tuhan kita, dia menghina Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Uzza, Al-Hubal. Dia menghina itu. Kita kasih pelajaran ke dia katanya. Karena mereka sama-sama kaum Quraisy, maka percayalah Abu Lahab dan Abu Jahal dengan ceritanya si Muawiyah ini. Lalu tidak lama kemudian mereka menyusun rencana untuk menghardik, untuk mempermalukan, untuk membalas umpat-umpatan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya orang Islam, umat Muslim di waktu itu dibuat tidak nyaman oleh mereka. Ini Muawiyah ini ketika bertemu Rasulullah selalu diumpat. Di belakang Rasulullah selalu dipitnah. Itu selalu digaung-gaungkan oleh yang namanya Muawiyah bin Khalaf ini. Lalu kemudian karena sudah melewati batas, turunlah ayat wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi mereka yang al-humazah. Humazah itu mengumpat, lumazah itu mencela. Apa beda humazah dengan lumazah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, al-humazah ini secara terang-terangan depan mata. Al-lumazah ini di belakang. Ah, tidak sedikit dari kita yang melakukan itu. Ada yang merasa dirinya seorang pemberani di depan orang, ah bodoh kau, jelek kau, udah jelek, miskin, bodoh lagi, mengumpat depan orangnya karena dia merasa punya kekuatan. Dia merasa orang yang diumpat itu adalah tidak punya kekuatan untuk melawan dia, maka diumpat di depan orangnya. Ini adalah humazah. Lumazah dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang mencaci maki di belakang. Dia nggak berani depan orang, tapi menggerutu di belakang. Oh, umpat-umpatannya bukan main. Ada yang begitu. Dan ini kita anggap sepele. Sepele betul kita anggap. Oh, biasa dosa kecil aja itu. Jangan salah. Tidak ada gunung besar kalau tidak ada gunung kecil. Tidak ada orang yang soleh apabila tidak ada orang kafir. Tidak ada orang pintar apabila tidak ada orang bodoh. Semua itu memiliki ketergantungan yang sangat luar biasa. Bersyukurlah bagi kalian yang pintar, jangan menghardik yang bodoh. Karena tidak ada orang yang gagah ganteng kalau tak ada orang yang buruk rupa. Tak ada orang yang kaya kalau tak ada orang miskin. Kaya semua, siapa yang miskin? Miskin semua, siapa yang kaya? Jadi jangan pernah merendahkan yang lain. Kita memiliki kelebihan yang berbeda. Yang satunya tidak bisa A, mungkin yang satunya bisa B. Mereka pandai dalam hal ini, mungkin dia pandai dalam hal yang lain. Jadi kita memiliki kelebihan. Misalkan saya bisa ayat ini, saya hafal ayat ini. Ada orang lain yang hafal ribuan hadis. Kita memiliki kelebihan tersendiri. Jangan pernah menghardik mereka. Misal dalam sebuah lingkungan sekolah, ada anak orang yang kelihatan mundur dalam menangkap sebuah pembelajaran. Saya tidak mengatakan bodoh, mundur, akan lelet loadingnya begitu. Jangan katakan dia goblok. Mungkin dalam materi pembelajaran itu dia bukan faktanya di situ. Karena manusia memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang pandai dalam bidang permesinan, ada yang pandai dalam bidang agama, ada yang pandai dalam bidang pemerintahan, ada yang pandai dalam bidang hitung-hitungan, ada yang pandai dalam bidang perbahasaan misalnya.
Ada kelebihan yang berbeda. Kebayang nggak kalau semua orang pandai dalam bidang mesin, rusak mesin perbaiki sendiri, rusak mobil perbaiki sendiri. Tak ada orang yang butuh orang lain, bengkel sepi. Kenapa? Mereka udah pandai. Makanya Allah menciptakan kita bermacam-macam model, berbagai macam kelebihan supaya kita saling membutuhkan. Itulah sebabnya kita dikenal sebagai makhluk sosial, karena kita saling membutuhkan. Tidak sama kelebihan kita, tidak sama kepintaran kita, tidak sama kemampuan kita. Makanya dari itu jaga tata krama, jaga hubungan. Allazi jama'a malan wa'addadah, yaitu mereka yang selalu mengumpulkan harta. Seolah-olah harta itu akan membuat dia kekal. Ini Muawiyah al-Bidkhalaf ini. Dia itu kalau udah dapat harta dari hasil usahanya, ditimbun sebanyak-banyaknya. Sampai dia mengatakan, kenapa bukan saya yang kaya yang dijadikan Rasul oleh Tuhan? Kenapa bukan saya yang dari golongan bangsawan ini dijadikan oleh utusan oleh Tuhan? Kenapa si Muhammad seorang pengembala katanya? Ada kesombongan dalam hatinya. Dia iri, dengki. Dan ingin selalu memusuhi orang yang menjadi utusan Allah. Makanya turunlah ayat yang tadi, wailul likulli humazatil lumazah. Diancam bagi dia yang selalu mengumpat baginda Nabi itu dengan kecelakaan. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah, ini dia merasa kekal dengan hartanya itu. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Tapi diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam yumbazanna fil khutamah, neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah? Apa itu khutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah. Itu api neraka yang membakar sampai ke ulu hati. Di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas, membakarnya itu sampai ke ulu hati, maksudnya kaki dibakar, jantung itu meleleh. Tapi tidak mati orangnya. Kaki dibakar, jantung meleleh saking panasnya. Tapi orangnya tak mati. Sekarang kita kalau udah jantung meleleh, jangan jantung meleleh, jantung berhenti berdetak saja, udah jiun kita. Udah sebentar lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di masjid bunyi begitu. Nanti di neraka, kaki dibakar, jantung meleleh, hidup. Kenapa hidup? Artinya kita akan tetap dibiarkan merasakan yang namanya kesakitan. Tak ada. Orang mati masa mati lagi kan enggak? Enggak. Orang udah mati akan dibangkitkan kembali, setelah bangkit tak akan mati lagi. Disiksa di neraka, dibakar kakinya, meleleh hatinya, tetap hidup. Kenapa hidup? Supaya bisa merasakan sakitnya yang namanya neraka khutamah. Allati tattalu 'alal afidah. Jadi neraka khutamah itu sangat-sangat luar biasa panas. Ini ancaman bagi mereka yang selalu mengumpat, bagi mereka yang selalu mencela. Maka dari itu jaga mulut. Jangan sedikit-dikit bodoh kau. Sedikit, orang miskin minggir sana. Jangan mengumpat. Jangan mencela. Karena itu adalah suatu perbuatan yang sangat luar biasa buruknya, sehingga diancam langsung oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Maka ketika ayat Al-Quran diturunkan itu sudah kadaluarsa itu. Perlakuan itu sudah bukan dosa-dosa kecil lagi, udah nggak bisa disepelekan lagi. Biasanya saya sama dia sehari-hari berteman, cuma sakit hati kalau udah digan. Kalau misalkan luka tersayat bisa diobati, hati tersakiti kemana obat minta dicari. Susah. Mungkin hari itu dia lupa, nanti ketika dia ingat sakit lagi. Kambuh lagi sakitnya, laksana mah yang kronis. Hari ini dia lupa masalahnya, besok dia ingat sakit lagi. Kayak ibu-ibu itu suami punya salah satu diungkitnya 100 kali. Karena itu sakit hati. Kalau dia luka-luka berdarah, dibelikan obat, sembuhkan, aman. Tapi kalau hati disakiti, kapan dia punya masalah dengan kita? Permasalahan 100 tahun yang lalu diungkap kembali. Itu ibu-ibu. Orang lain juga begitu. Ibu-ibu juga manusia. Maka jangan pernah menyakiti orang lain. Karena sudah diancam oleh Allah. Kalla la yumbazanna fil khutamah, akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah? Apa itu neraka khutamah? Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah.
yaitu neraka yang isinya api yang sangat membara menyala-nyala, kaki dibakar, hati meleleh, dan di dalam itu kita diikat. Oh Pak Ustadz, kan di neraka ada api, kita diikat dengan tali, talinya terbakar Pak Ustadz, ikatnya pun dengan api. Apa sih yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki? Kan begitu. Jadi jangan pernah kita mengumpat saudara sendiri, jangan pernah kita menggunjing, jangan pernah kita apa istilahnya mencela dan lain sebagainya, baik itu di depan ataupun di belakang. Tahu atau tidak tahu, Allah Maha tahu. Tanamkan dalam hati, kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah dan melakukan sesuatu hanya karena Allah. Jangan pernah melakukan suatu umpatan, celaan yang bisa menyakiti hati-hati saudara kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini sudah agak terang sedikit di sana, mungkin kita cukupkan. Terlalu banyak juga nggak baik. Karena sedikit tapi masuk itu yang bagus. Banyak disampaikan, satu pun tak ada yang masuk, sia-sia. Jadi yang penting kita sudah mengkaji beberapa ayat daripada Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi bapak-bapak, seperti yang saya sampaikan awal tadi, saya duduk di depan bapak-bapak di sini bukan berarti saya lebih mulia, lebih suci dan lebih pintar, tidak. Cuman kebetulan dipercayakan sebagai pemegang mic itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan di dalam berbicara. Karena yang namanya manusia tidak dinamakan manusia kalau dia tidak punya salah. Semua manusia punya salah dan dosa. Tergantung kadarnya, tergantung kekuatan imannya. Tinggi imannya, kurang salahnya. Rendah imannya, meledak dosanya. Itulah umpamanya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq wal hadi ila syabilir rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maafnya di tempatnya pindah ke lima malam. Waktu istri jangan sekali. Kalau abang kerja udah lah. Saya cari lagi. Sadaqallahul azim.